menyeberangkan orang. Kita seberangkan orang, Pak, yang Masya Allah lalu lintas luar biasa. Mungkin anak-anak, mungkin orang tua, kita bantu untuk menyeberang, itu sedekah. Ada nenek-nenek berhenti di trotoar, lalu langsung kita seberangkan. Sampai di seberang dia marah-marah. Kenapa? Ternyata dia tidak mau diseberangkan. Kita aja yang kelewatan. Mau aja kan tanya dulu, "Oh nejak nih, mau kemana? Oh mau diseberang, baru seberangkan." Kita kadang-kadang karena setelah mendengar pengajian, saking semangatnya kita seberangkan orang. Ternyata orang itu tidak mau diseberangkan. Dia cuma berdiri aja di trotoar menikmati jalan. Nah, kita berarti ada sedikit bangai-bangainya juga. Tanya dulu, "Oh boleh dia." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menyempatkan waktu berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan surganya insyaallah. Bapak ibu yang Allah muliakan, malam ini kita sambung pelajaran kita masih di dalam bab adabut thariq, yaitu adab ketika berada di jalan. Dan ini pembahasan terakhir kita pada malam ini. Sudah banyak yang kita bahas tentang bagaimana adab-adab seseorang ketika berada di jalan, mulai dari menundukkan pandangan, kemudian menahan diri dari mengganggu, lalu menjawab salam, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memberi petunjuk kepada orang yang tersesat jalannya, kemudian menolong orang-orang yang terzalimi, lalu yang terakhir yang kemarin kita bahas di pertemuan yang lalu adalah jangan melakukan hal-hal yang melawan adat kebiasaan di satu tempat yang adat kebiasaan itu adalah adat kebiasaan yang baik. Jadi jangan membuat hal yang aneh-aneh. Jangan memakai pakaian-pakaian yang menimbulkan perhatian orang banyak. Jangan makan dan minum sambil berjalan, karena itu juga melawan sunnah. Selain melawan kebiasaan adat yang baik, juga melawan sunnah. Jadi intinya bahwa ketika berada di jalan itu jangan merasa bangga dengan memamerkan sesuatu yang aneh. Karena kalau kita lihat negara-negara barat di belahan dunia Eropa dan Amerika, itu melakukan hal yang aneh itu dianggap sebuah inovasi baru, sehingga ide-ide itu muncul di barat, melakukan hal yang aneh. Contohnya
melakukan musik jalanan. Jadi di jalanan-jalanan kota ada yang menggelar pagelaran musik, walaupun musik itu cuma 1-2 orang. Bahkan muncul manusia silver yang mengecat tubuhnya warna perak lalu meminta sumbangan. Dan di Jakarta sudah mulai mengadopsi gaya-gaya orang-orang barat seperti itu. Tidak pakai baju, cuma pakai celana pendek, lalu mengecat tubuhnya dengan warna perak, lalu minta sumbangan. Nah, itu perkara-perkara yang sebenarnya dilarang dalam agama. Dan juga kita sudah bahas minggu yang lalu, ini sebagai pengingat ulang bagi mereka yang tidak sempat berhadir karena cuaca pada waktu itu dalam keadaan cuaca hujan, banjir, jadi banyak yang tidak bisa berhadir. Selain daripada yang tadi kita sebutkan, yang sudah kita bahas di minggu yang lalu adalah adamu mukhalafatil qawanin. Di jalan itu jangan melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah demi kemaslahatan bersama. Dan itu menimbulkan dosa walaupun yang buat undang-undangnya pemerintah. Selama undang-undang itu demi kemaslahatan orang banyak, maka tidak boleh dilanggar. Contoh, melanggar menerobos lampu merah. Menerobos lampu merah itu dosa. Kenapa dosa? Bukan karena merahnya berwarna neraka lalu dosa. Jadi kalau hijau itu lambang surga, kan pakaian di surga itu warna hijau. Bukan itu yang jadi masalah, tapi yang jadi masalah adalah Nabi mengatakan la dharar wa la dirar. Hidup itu tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Apapun perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, semua masuk kategori dosa besar. Saya sudah jelaskan minggu lalu bahwa kita terobos lampu merah, maka itu membahayakan bukan hanya pada dirinya, tapi juga membahayakan orang lain yang sedang diberi kesempatan untuk lewat. Maka terjadilah kecelakaan. Kalau yang robos saja yang luka tidak masalah. Jadi masalah adalah orang yang tidak menerobos, dia ikuti jalur seperti lampu hijau, dia pun kena. Makanya itu tidak boleh. Tapi ada kondisi yang mudaratnya hilang. Contoh subuh, itu subuh tidak ada orang. Kita sudah jelaskan, saya subuh tidak ada orang. Kita 4:30 berdiri di bawah lampu merah, tidak ada orang. Gelap, paling ada satu, itu pun kadang-kadang bukan orang. Itu kita terobos boleh tidak? Boleh, karena ilahnya hilang, ilah bahayanya hilang. Tapi kalau dalam keadaan bukan seperti itu, tidak boleh. So, pagi, sore, siang, sore, malam tidak boleh terobos lampu merah. Dan ini bukan pesan sponsor pemerintah, tapi agama memang melarangnya. Jadi jangan kira ustaz sudah dibayar itu, ustaz sudah dibayar itu. Siapa yang bayar? Polres. Benda. Tapi memang begitu, itu melawan urusan agama masalahnya. Makanya ini perlu ditaati, termasuk melawan arah. Melawan arah membahayakan. Itu yang kena bukan dia saja, nanti orang yang nabrak pun kena. Yang masalah nanti adalah kadang-kadang yang lebih parah kenanya orang yang jalan di atas jalurnya. Makanya melawan arah itu haram, termasuk kondisi memberi mudarat pada orang lain. Tidak boleh. Dan ini perkara banyak di jalan yang kita harus berjaga-jaga. Jadi kalau mau belok itu taat saja kepada undang-undang, disuruh kirim hidupkan lampu sen. Tapi kalau sen kiri belok kiri, jangan lampu sen belok kanan, itu lebih berbahaya lagi. Makanya ada pertanyaan minggu yang lalu, bagaimana keadaan ibu-ibu ya Pak Nasir tanya, ibu-ibu yang sering
kirim lampu sen kiri belok kanan. Kalau itu raja di jalan itu. Itu sering terjadi karena saya sudah katakan bahwa sebenarnya perempuan itu tidak ditakdirkan berada di jalan. Cuma keadaan zaman menuntut mereka keluar dari rumah dan berada di jalan. Antara anak belanja, suami tidak sempat karena dituntut pekerjaan. Akhirnya istri terpaksa keluar. Disitulah perempuan kadang-kadang sensitivitasnya sebagai wanita keluar dan tidak terlalu bijak dalam menyikapi urusan-urusan jalan. Jadi ini ya suaminya lah yang berperan, kasih tahu jangan begitu. Ada yang kirim lampu sen kiri tapi tidak belok ke kanan, tidak belok-belok, ada juga. Jadi kita di belakang dia yang jaga-jaga, nyoho. Dia tidak belok-belok, lampu sen dari tadi sudah ke kiri, tidak belok-belok, ada juga. Jadi semua itu perkara, itu apa yang dibuat oleh manusia untuk kebaikan, maka tidak boleh dilanggar karena terkait dengan hadis yang menyatakan tidak boleh memudaratkan orang lain. Baik, kita lanjut. Di malam terakhir kita bahas tentang adab di jalan. Berikutnya adab berikutnya adalah i'anatul rajul fi hamlihi ala dabbatihi aw raf'i mata'ihi 'alayha. Di antara adab ketika berada di jalan adalah menolong orang. Suka menolong orang. Walaupun kondisinya sederhana, hanya menolong orang untuk mengangkatnya ke atas kenderaannya atau membantu mengangkat barang-barangnya. Nah, itu contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata begini, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syams. Setiap persendian kita selayaknya bersedekah. Setiap persendian yang ada pada tubuh kita selayaknya hendaknya bersedekah. Dan itu dimulai dari terbitnya matahari. Artinya dari pagi sampai malam, seluruh persendian di tubuh kita ini jangan sampai tidak sedekah. Disuruh sedekah sama Nabi. Jadi, nah kita punya berapa persendian? Nanti dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyebutkan kembali kita ini punya 360 sulam. Kita punya 360 persendian. Jadi dalam tubuh kita itu punya 360 sendi. Dan Nabi mengatakan itu tanpa melakukan ronsen, tanpa melakukan sebuah penelitian. Yang kasih tahu Allah melalui malaikat, dalam tubuh kita ada 360 sendi. Dan ternyata dokter-dokter, para ahli menyatakan kebenarannya, dan itu adalah mukjizat Nabi sebagai seorang Nabi yang benar. Jadi Nabi mengetahui itu dari Allah yang menciptakan, dan itu yang pencipta yang tahu berapa jumlah persendian yang ada di kita. Jadi 360 sendi. Sebenarnya hal-hal begini sudah cukup bagi seorang yang berilmu untuk menyatakan rasa syukur dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 360 sendi inilah yang disuruh setiap hari bersedekah. Dari ujung ubun-ubun kepala sampai ujung kaki disuruh sedekah. Selama ini yang kita tahu sedekah itu hanya bentuk harta. Jadi kita menganggap bahwa sedekah itu ya uang. Kasih celengan masjid, kasih fakir, kasih miskin, ya uang lah bentuk sedekah. Ternyata dengan rahmat dari Allah,
kita seorang mukmin tidak hanya dianggap bersedekah dengan uang, kita juga dianggap bersedekah dengan pergerakan tubuh kita. Caranya bagaimana? Nah, Nabi sambung. Yang pertama, ta'dilu bainal isnain sadaqah. Engkau melakukan keadilan di antara dua orang yang berseteru, itu juga sedekah. Jadi memutuskan hukum di antara dua orang yang sedang bertikai, sedekah. Apalagi mengislahkannya. Ini ada dua orang yang sedang bertikai, lalu kita islahkan, maka itu dianggap sedekah. Kita dapat pahala sedekah. Jadi setiap kalimat seorang hakim yang menyatakan, membicarakan, kemudian memutuskan pertikaian di antara dua orang, maka seluruh pergerakan hakim ini ditulis sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia zikir, dia lisannya, tangannya, apapun yang dia lakukan, maka pahala itu diberi pahala sedekah. Sedekah itu kembali ke pahala asal, bisa sampai 700 kali lipat atau suka-suka Allah, minimal 10 kali lipat. Nah, jadi kalau sampai kita usahakan dua orang bertikai kembali berdamai, maka kita termasuk salah satu ibadur rahman dalam Al-Quran, salah satu hamba Allah yang paling dicintainya. Nah, itu sedekah kita. Makanya Nabi SAW itu kalau ada suku yang bertikai, Nabi segera menyegerakan diri untuk membuat perdamaian. Kalau seandainya mendamaikan orang, memutuskan perkara dengan keadilan dan mendamaikan setelah itu adalah sedekah, maka memutuskan kehidupan antara dua orang bersaudara, maka dia mendapatkan dosa besar. Menjadi pengadu domba yang membuat orang tercerai-berai, itu dosa besar. Menjadi provokator, buzzer, yang membuat orang saling benci, itu dosa besar. Hari ini dosa yang paling mudah dilakukan orang menjadi buzzer. Jadi dia membuat sebuah opini-opini tentang seseorang sehingga orang benci kepada fulan, atau ditugaskan untuk menjawab hal-hal yang tidak sebenarnya. Ini berapa dosa yang sudah dia lakukan. Nah, jadi hati-hati mencerai-beraikan orang yang sedang berdamai menjadi bermusuhan. Lalu Nabi sambung. Nah, di sini Nabi kemudian mengatakan juga dianggap sedekah, wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Engkau telah bersedekah kalau engkau menaikkan orang ke atas kenderaannya. Engkau naikkan orang ke atas kenderaannya. Ada yang tidak bisa naik mobil, lalu kita angkat ke atas mobil, itu sedekah. Ada nenek tua yang mungkin kakinya tidak bisa dinaikkan ke atas motor atau Honda bahasa kita, lalu kita naikkan, itu sedekah. Tapi nenek tua ya, jangan janda-janda kita naikkan semuanya. Jadi ini semua Pak, menolong orang naik ke atas kenderaannya sedekah, kata Nabi. Lalu Nabi mengatakan, termasuk juga au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Mungkin orangnya bisa naik, tapi dia tidak sanggup mengangkat barang-barangnya, tidak sanggup angkat barang. Lalu kita bantu, kita berhenti sebentar, kita bantu di jalan, kita angkat barangnya ke atas kenderaannya, itu sedekah. Dan ini kadang-kadang terjadi, ada orang yang dengan sepeda tidak sanggup mendaki, misal pulang dari arah Monggedung, pulang naik ke atas jembatan, tidak sanggup dia mendaki, lalu kita turun sebentar, kita dorong sepedanya, kita pegang barangnya sampai dia berada di atas
jembatan, itu sedekah. Setiap tapak kaki dihitung sedekah sampai dia bisa kembali naik. Masya Allah, itu orang baik. Orang begitu itu orang yang dicintai Allah. Jadi kita selamatkan orang. Setelah kita dorong, kita kembali, ternyata motor kita yang hilang. Kapal sini. Makanya sebelum dorong orang, kunci dulu motor kita di samping. Ini dorong motor orang, motor sendiri hilang. Jadi semua pekerjaan yang begini, sejenisnya apapun, tolong orang di jalan, itu sedekah. Menyeberangkan orang, kita seberangkan orang, Pak, yang Masya Allah lalu lintas luar biasa. Mungkin anak-anak, mungkin orang tua, kita bantu untuk menyeberang, itu sedekah. Ada nenek-nenek berhenti di trotoar, lalu langsung kita seberangkan. Sampai di seberang dia marah-marah. Kenapa? Ternyata dia tidak mau diseberangkan. Kita aja yang kelewatan. Mau aja kan tanya dulu, "Noh nejak nek, mau kemana? Oh, mau diseberang, baru seberangkan." Kita kadang-kadang karena setelah mendengar pengajian, saking semangatnya kita seberangkan orang. Ternyata orang itu tidak mau diseberangkan. Dia cuma berdiri aja di trotoar menikmati jalan. Nah, kita berarti ada sedikit bangai-bangainya juga. Tanya dulu, Tapi intinya yang selama ini kita lakukan, Pak, menolong orang di jalan, itu semuanya pahala. Jadi bukan hanya sekedar sosial karena kemanusiaan, enggak. Orang mukmin itu, kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Ajaib kali hidup sebagai seorang mukmin. Ajaib sekali. Kenapa ajaib? Semuanya dihitung pahala. Tapi orang kafir, sebaik-baiknya, kalau mati dalam kekafirannya, tidak ada satupun dihitung. Senyum pun tidak jadi pahala. Mukmin hanya gara-gara percaya Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai Nabi kita, semua yang terjadi padanya, apalagi sampai menolong orang, itu pahala semua. Itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin, tidak dimiliki oleh kafir. Senyum bisa jadi sedekah. Merubah wajah, kan sudah pernah kita katakan, merubah wajah dari cemberut menjadi riang demi menyambut tamu, itu perubahan pada wajah yang kita paksakan, itu sedekah, itu pahalanya besar. Kata Rasulullah, la tahtakiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan engkau remehkan amalan baikmu walaupun kecil. Hatta walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun engkau hanya sekedar merubah wajahmu demi menjumpai temanmu. Jadi supaya teman itu tidak, tamu dan teman itu tidak enak. Jangan sampai tidak enak ketika ketemu kita rubah wajah kita, padahal kita banyak masalah. Itu pun Masya Allah, itu ternyata jadi amal saleh. Dan di sini menolong orang adalah salah satu amal saleh yang bisa dilakukan kalau kita berada di jalan. Maka lakukan apa yang bisa, Bapak Ibu. Pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk menumpuk amal saleh sebelum meninggal. Karena hari ini grup-grup WA setiap hari dipenuhi dengan kalimat innalillah, innalillah, telah meninggal, telah meninggal, telah meninggal. Kalau kita lihat sahabat kita meninggal di umur-umur muda, bahkan kemarin salah satu guru kita, Imam Masjid Tengku Ishaq, itu telah meninggalkan kita. Padahal enggak, umur masih lumayan, masih muda, tapi meninggalkan kita. Mungkin besoknya saya, besok bapak, besok enggak, kita enggak diberi waktu, enggak diberi warning untuk itu. Enggak mesti rambut beruban. Maka siapkanlah apa yang bisa ditolong di jalan, apa yang bisa lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika kita lakukan berharap ridha Allah, mudah-mudahan itu menjadi amal yang diambil Allah untuk menjadi alasan masuknya kita ke surga. Mungkin kita ada dosa, mungkin kita ada kesalahan, tapi Rahman dan Rahim Allah itu memenuhi langit dan bumi ketika terjadinya hari kiamat. Jadi jangan pikir hari kiamat itu hari dipenuhi dengan kemarahan Allah. Dalam hadis disebutkan Rahman Rahim Allah penuh, sampai-sampai iblis mengatakan bahwa
dia seakan-akan merasa bahwa dia pun akan diampuni Allah. Di hari kiamat nanti seakan-akan iblis mengatakan dalam hadis, saya tidak hafal lagi kalimat yang benarnya dan tidak bisa kita ucapkan kalau menyelisihi Nabi. Jadi iblis itu sampai mengira bahwa dia pun akan diampunkan Allah. Kalau seorang pelacur menolong anjing bisa masuk surga, apalagi kita yang tolong orang tua yang di jalan terjatuh dari motor, kita berhenti, kita angkat, kita bawa motornya ke samping, lalu kita bawa orang itu ke rumah sakit. Kalau anjing yang ditolong bisa menyebabkan masuk surga, apalagi orang. Rasulullah mengatakan fi kulli kabidin ratabatin ajrun. Dalam hadis masalah pelacur dan anjing tadi, di ujung hadis Rasulullah mengatakan fi kulli kabidin, dalam setiap hati, kabid dalam setiap hati yang basah, ajrun, pasti ada pahala. Maksudnya orang makhluk yang engkau tolong dan dia punya hati yang basah, ada hatinya, ada perasaannya, pasti menyebabkan pahala. Nanti orang tua yang sudah kita tolong itu, dia walaupun mungkin tidak keluar basa-basi, tapi Allah sudah catat. Allah tidak nunggu basa-basi. Nanti kan ada orang yang mengatakan terima kasih nak be, terima kasih nak ya, masya Allah. Kalau kita kan sesama mukmin, kalimat paling bagus yang keluar bukan terima kasih, tetapi kata Rasulullah, ucapkanlah jazakumullah khaira, semoga Allah membalas kebaikanmu. Faqad balaghas sana, orang yang mengucapkan itu, itulah sebaik-baik ucapan terima kasih. Jadi sudah pernah kita bahas, kalau bisa kalimat terima kasih dirubah menjadi jazakumullah khaira. Karena kita belum terbiasa, maka mungkin nanti pas kita ucap jazakumullah khaira, orang akan mengatakan jazakumullah, baru dua gak abun kan jazakumullah. Jadi tanpa juga ring-ring. Nabi suruh ucap itu dia yang disuruh ucap oleh Nabi. Ucapkan semoga Allah membalas kebaikanmu, karena kita tidak balas. Orang tua tadi yang sudah kita tolong seberangkan, naikkan barangnya, kita bawa ke rumah sakit, kita bantu tolong jaga motornya, dia tidak bisa balas, Allah lah yang membalasnya. Maka tolong orang banyak-banyak ketika di jalan. Fikirkan dan lakukan apa yang bisa. Pernah tidak terfikir Bapak Ibu, kan cukup banyak orang yang kehabisan bensin, kehabisan, sekarang bukan lagi bensin, sekarang pertalite, kehabisan pertalite, dia dorong mama-mama, nenek-nenek, mama-mama didorong, anaknya di belakang ikut mamanya, ada kakek-kakek tua dorong motor. Apa perasaan kita lihat orang seperti itu, sedangkan kita penuh full di dalam tangki kita? Kan begitu ceritanya. Nah, ini kesempatan masuk surga. Pernah tidak terfikir kalau kita membeli satu botol isinya pertalite, kita simpan di belakang jok mobil, jok kereta kita, lalu ketika ada orang yang sedang mendorong motor, kita turun, lalu kita tanya, ada masalah apa ibu? Ada masalah apa bapak? Habis minyak. Kalau habis minyak, ini sama saya ada minyak. Kita masukkan ke dia, dia langsung bisa berjalan tanpa harus mengeluarkan keringat. Apakah itu amalan sia-sia? Tidak, Pak. Mudah-mudahan itu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Jadi bensin itu bisa memadamkan api neraka, bukan menghidupkan neraka itu. Memadamkan api neraka dengan pertalite. Dan itu orang jarang melakukan, padahal cukup banyak orang yang menghadapi kesulitan itu. Banyak sekali itu orang dorong, kita tidak ada persiapan mau tolong, maka belilah satu botol, isilah bensin. Dan amalan ini perlu digalakkan. Jadi benar-benar jadilah hamba yang berusaha mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim ini menunjukkan bahwa di jalan itu jangan sampai kehilangan pahala. Kalau kita sudah menolong orang dengan berbagai cara, apa yang kita dapatkan? Yang pertama, janji Allah, kita dapat pahala sedekah. Ini yang saya hitung tadi. Kita dapat pahala sedekah. Yang kedua, kita dapat apa? Kita akan ditolong Allah
di hari yang lain dengan kasus yang berbeda, dengan orang yang berbeda. Nabi yang mengatakannya, Rasulullah mengatakan, wa kana Allah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa siap sedia menolong hamba yang hamba itu masih terus berusaha menolong saudaranya. Hari ini kita tolong orang tua, Pak. Nanti satu saat kita mungkin macet di tengah hutan menuju ke Gunung Salak. Jangan tanya ngapain, yang penting macet motor kita atau macet mobil kita. Dulu waktu di kota, waktu kita aman, kita tolong orang. Dijamin pasti ada yang Allah kirimkan untuk kita berhenti lalu tanya, ada apa Pak? Ini motor entah bagaimana ceritanya, apakah habis bateri segala macam. Lalu orang itu berhenti, apa yang bisa saya tolong? Kemudian dia dekatkan motornya, atau dia dekatkan mobilnya, dia pancing bateri kita, atau kalau kita tidak ada minyak, dia akan mengatakan, sebentar Pak, biar saya beli. Bapak tunggu sebentar, tenang saja di sini. Jadi itu semua terjadi kenapa Pak? Dulu kita pernah tolong orang, maka tunggu janji Allah, suatu saat Allah akan tolong kita dengan keadaan yang sama. Itu janji Nabi dalam hadis qudsi. Allah akan tolong seorang hamba selama hamba itu masih punya perasaan menolong sesamanya. Jadi salah satu rahasia untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah sering-sering tolong orang. InsyaAllah aman, kita pasti ditolong Allah. Nah, itu yang kedua yang kita dapatkan. Yang ketiga kita dapat apa? Kalau kita sering tolong orang di jalan. Yang ketiga kita akan dapatkan pertolongan di akhirat. Nah, jadi bukan hanya di dunia, di akhirat disambung Allah. Itu berdasarkan juga janji dari Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Man nafassa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, satu kesulitan, kurbah, satu kesulitan seorang mukmin di dunia. Jadi orang ini sudah susah sekali, nak tahu mau kemana, taruh minyak jauh sekali, SPBU jauh, mungkin waktu pagi nak ada orang yang jual pertalit pun, alhamdulillah kita datang, lalu kita kasih minyak, kita tolong dia, kita carikan. Rasulullah mengatakan siapa yang pernah memudahkan, melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan lepaskan kesulitannya di akhirat dengan berbagai kesulitan hari kiamat. Kita di dunia kalau kita punya kesulitan, Pak, itu ada yang tolong. Tapi di hari kiamat tidak ada yang tolong kecuali dengan izin Allah. Yauma la tanfa'u syafa'atu syafi'in. Tidak ada manfaat orang yang bisa memberi syafaat kecuali diizinkan syafaat itu oleh Allah. Dan salah satu penolong kita yang paling hebat di akhirat hanya amal saleh. Isteri di mana? Isteri tidak tahu di mana. Anak di mana? Tidak tahu. Yang dulu kita bela-bela, kita sebutkan sampai nomor-nomornya kita sebutkan, Pak, antara 1, 2, 3, di mana mereka ketika hari kiamat? Tidak ada yang datang membela kita. Walaupun di dunia kita habiskan harta untuk menempelkan fotonya di spanduk-spanduk, kita sanjung sana, sanjung sini, di akhirat degelang hana sabantu. Siapa yang tolong? Amal saleh. Mana dia? Itu yang pernah nolong-nolong orang itu. Kembali datang, dinampakkan Allah, maka Allah akan buat semakin banyak kita tolong orang di dunia, maka semakin banyak pertolongan Allah di akhirat. Di akhirat itu dahsyat. Berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun, tidak pakai sandal, telanjang, tidak beralas kaki, matahari diturunkan, yudna asyam, matahari diturunkan milan, sejengkal di atas kepala, berkeringat tubuh, mandi sampai banjir keringat berdasarkan dosa masing-masing. Nah, salah satu yang akan Allah tolong, Allah lepaskan, jadi dia tidak berkeringat, matahari tidak membakarnya, orang yang suka menolong orang. Nah, maka sebelum meninggal banyak-banyak tolong orang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang Allah beri di akhirat. Kenapa? Karena Allah paling cinta kepada orang yang suka menolong orang lain. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis
Riwayat Tabrani, wala an amshi ma'a akhi fi hajatin, aku keluar dari rumah untuk menyelesaikan hajat keperluan saudaraku, seorang saudaraku, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidin Nabawi, syahran. Aku keluar dari rumah menolong seorang hamba yang mukmin, lebih kusukai amal itu daripada i'tikaf di Masjid Nabi sebulan. Sebulan i'tikaf di Masjid Nabi kalah pahala dengan menolong orang. Itu yang perlu kita fahami betul. Jadi kita akan disibukkan dengan umrah, Pak. Umrah itu 12 hari, Pak. Tidak sebulan. Itu pun tidak terus-terusan i'tikaf. Di hotel tidur, paling datang waktu salat 5 waktu. Setelah itu ziarah sana, ziarah sini, harus pindah ke Makkah. Tapi orang i'tikaf di Masjid Nabi sebulan. 1 kali salat, 1000 kali salat di masjid yang lain. I'tikaf sebulan bukan hanya salat. 24 jam di situ. Pahala sebulan, Masya Allah. Tapi pahala itu kalah dengan menolong kesulitan hidup orang. Maka sering-sering tolong orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita golongan yang mudah tangan, ringan tangan untuk menolong orang. Nah, itu baik janji-janji Nabi. Baik, saya berhenti di sini, ada waktu sedikit.